sebelum di Riyadh, Fadil sempat di Sudan ya? Sempat waktu itu tahun 2013. Hmm. 2013 sampai 2014 tahun di Riyadh. Berarti setahun di Sudan waktu itu. Oh, setahun di Sudan ya. Sebelum berarti artinya mendaftar ke KSU ini waktu di Sudan atau udah daftar waktu di Indonesia? Jadi aneh lulus SMA itu 2013. Waktu itu di kolektif bareng teman-teman kan. Banyak yang pengen ke Madinah, ayo yang pengen ke Madinah kumpul, kita daftar bareng-bareng. Yang pengen ke Riyadh, ayo kita daftar bareng-bareng. Yang pengen ke Sudan, ayo, yang ke Mesir, ayo. Nah jadi kan waktu itu dapat informasinya kalau daftar ke kampus di Saudi itu waktu tunggunya rata-rata 1 tahun kan. Iya. Dan itu juga belum tentu keterima gitu kan. Jadi ya udah daftar waktu itu lulus tahun 2013 daftar sekaligus ke Saudi ke sini ke kampus ini kayak sekaligus daftar ke Sudan juga. Oke, jadi dalam waktu bersama mengajukan berkas ke KSU dan di Sudan. Iya. Kalau yang Sudan udah dapat waktu itu dapat ya udah berangkat dulu ke Sudan. Dan yang di KSU ya kita pasrahin aja gitu karena kan dapat informasinya. Ya kalau misalkan nggak dapat ya wajar karena yang daftar banyak gitu ya. Kalau dapat alhamdulillah. Jadi ya diambil aja gitu loh yang di Sudan, yang peluang yang ada diambil aja dan langsung berangkat ke Sudan. Dan dulu ketika berangkat ke Sudan nggak sempat mikir bisa kuliah ke Riyadh. Udah karena dulu harapannya aneh daftar ke Madinah, daftar ke Riyadh, daftar. Harapannya ke Madinah gitu. Iya. Harapannya ke Madinah. Ya udah kuliah aja jalanin. Terus tahun 2014 keluar deh pengumuman sekitar 1 tahun itu. Keluar pengumuman pas lagi di Sudan ya udah seneng banget kan. Seneng banget langsung hari itu juga nelpon orang tua. Alhamdulillah nih keterima di Riyadh. Ambil nggak? Kata orang tua ya udah ambil aja. Insyaallah gitu. Cerita dong sedikit pengalaman setahun ya di Sudan. Gimana Sudan yang bisa dulu waktu pertama kali ke Sudan itu namanya masih SMA kan. Pertama kali naik pesawat nyampe ke Sudan. Pas turun di bandara kan dulu kan cuma dengar cerita aja sudah begini. Pas sudah turun di bandara ngelihat kayak baru pikir gitu ini beneran nih udah nyampe Sudan nih. Perasaan kemarin baru di Indonesia gitu kan. Udah nyampe Sudan aja tahu-tahu. Terus ternyata ya suasananya begitu emang sepi banget, bangunan-bangunan masih sedikit gitu. Ya awal-awal ya masih membiasakan masih aneh gitu sama kebiasaan di Sudan gimana, orang-orang di sana gimana. Ya cukup kaget lah. Kulturnya sangat beda banget kan, lingkungan juga sangat beda dari Indonesia. Ya awal-awal cukup sulit lah adaptasi. Apalagi aneh di Sudannya dapat kampus di desa. Jadi di Sudan itu kampus yang terkenal namanya Jamiah Afrikia itu di Khartoum, ibu kotanya Sudan. Nah, aneh dapatnya di kampus yang di situ mahasiswa Indonesia sebelumnya cuma ada 1. Itu kakak kelas aneh juga dari Husnul juga. Dan itu mahasiswa pertama yang di kampus aneh itu. Setelah itu generasi kedua aneh berempat ke sana. Jadi di kampus itu baru ada 5 orang mahasiswa Indonesia. Itu dari Khartoum naik bis sekitar 3 jam. Nama daerahnya di Madani. Masya Allah. Masih ingat gak waktu kayak ini kan dapat pengumuman KSU waktu di Sudan juga ya? Masih ingat gak gimana waktu itu tiba-tiba cek email atau seperti apa waktu dapat pengumuman KSU? Sedang apa waktu itu di Sudan? Aneh pertama kali tahu itu pagi-pagi. Aneh masih ingat itu dapat informasi tanggal 9 September. Masya Allah, masih ingat ya? 9 September 2014. Waktu itu lagi nyuci. Lagi nyuci di tempat wudhu masjid lah. Dulu dapat asrama di dekat masjid. Asramanya di situ. Nah pas tahu informasi sebetulnya dari kakak kelas nge-share. Ini keluar nama-nama yang keterima di King Saud University. Ada nama-nama. Muhammad Fadil. Cuman kan masih belum jelas Muhammad Fadil siapa nih, bisa jadi orang lain nih. Cuman nama aneh itu kan FAADIL, jadi orang namanya tuh jarang gitu yang sama kayak aneh. Pas dicek ternyata lewat email. Aneh dulu daftar lewat email dan emailnya itu udah nggak pernah aneh pakai lagi, dulu masih pakai Yahoo tuh waktu daftar. Pas aneh keterima pas tahun 2014 itu aneh udah pakai Gmail, pakai Google kan, Google Mail. Berarti berangkatnya dari Sudan langsung ke Kota Riyadh atau balik dulu ke Indonesia? Pulang dulu ke Indonesia ngurus visa. Ngurus visa sebenarnya. Ngurus visa. Waktu itu yang bareng seangkatan aneh sini berlima. Aneh, Azam, Bian, Fikri, Dullah.
Cuman Azam, Fikri sama Dulo berangkat duluan, Ane sama Bian gelombang kedua lah, satu angkatan itu. Ane pulang dulu ke Indonesia ngurus visa sekitar 1 bulan. 1 bulan ya. Terus berangkat ke Riyadh. Terus kesan pertama waktu tiba pertama kali di kota Riyadh gimana? Saat melihat kota Riyadh, kesan pertama kali. Ngelihat kota Riyadh nggak terlalu kaget sih sebetulnya karena udah pernah di Sudan gitu. Ya. Dan kondisi di Riyadh kan lebih rame lah, lebih banyak bangunan, lebih rame juga orang-orangnya juga, ya lebih enak lah gitu. Maksudnya nggak terlalu kayak kondisi di Sudan, masih mendingan. Sekarang udah tahun kelima kan ya di Saudi, dan di Saudi tahun kelima. Udah tamat S1-nya udah selesai juga ya, alhamdulillah. Kalau misal ada orang yang bertanya tentang kota Riyadh itu seperti apa sih? Pengalaman setelah 5 tahun tinggal di kota Riyadh, apa jawaban Fadil kepada orang-orang yang menanyakan kota Riyadh itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau kota Riyadh menurut Ane sih nggak jauh beda sama kota-kota metropolitan di negara-negara lain gitu. Yang namanya pusat pemerintahan, di sini juga ya gedung-gedung juga banyak gitu kan. Terus ya orangnya lebih nafsi-nafsi gitu, lebih sendiri-sendiri di sini. Di sini lingkungannya namanya hidup kebanyakan orang bukan per rumah, jadi per apartemen gitu. Jadi satu apartemen di situ ada beberapa syukur, di situ tinggal orang rame-rame gitu. Dan sebetulnya sih untuk kehidupan sosial bersama masyarakatnya nggak senyaman di Indonesia gitu. Di sini orang kurang peduli sama tetangganya, sama lingkungannya, jarang kumpul bareng-bareng. Itu yang dikangenin dari Indonesia itu sebetulnya itu. Kita bisa kumpul sama tetangga, bisa silaturahmi sama tetangga, ngasih makanan, saling nyapa gitu kan, di jalan pengen keluar rumah ketemu, pulang ke rumah ketemu lagi. Itu yang sangat membedakan lingkungan di Riyadh sama di Indonesia. Berhubung karena sebenarnya kita ada sesi lain untuk membahas masalah majelis ilmu di kota Riyadh, jadi kita mau tanyakan ke Fadil, kan pernah jadi ketua PPM Riyadh juga kan ya, tahun berapa lagi jadi? 2017-2018. Waktu semester sekitar itu kayaknya masih semester 3 semester 4 gitu. Semester 4 ya gitu ya. Sebenarnya ini di kota Riyadh ini tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi di kota Riyadh itu di mana aja sih sebenarnya? Kalau Ane sendiri orangnya jarang-jarang keluar gitu. Biasanya maksudnya buat jalan-jalan gitu kan. Tapi kalau tempat-tempat yang dikunjungin sebetulnya yang paling banyak dikunjungi itu museum-museum di Riyadh. Kan Riyadh ini banyak sejarahnya juga. Tapi tempat yang enak untuk dikunjungin yang pernah Ane datangin itu ada museum. Dia isinya kayak miniatur-miniatur gedung-gedung ikonik di negara masing-masing gitu. Misalkan di Saudi ada Ka'bah di situ, terus ada Zamzam Tower di situ. Terus misalkan di London ada gedung yang jam itu, Clock Tower juga kan. Nah, itu Ana pernah ke situ. Itu waktu itu berlima kalau nggak salah. Ana sama dulu ada Huzaifah namanya, bareng Bian juga sama Fikri. Ya dulu Huzaifah ini bikin vlog kan. Nah, kita rame-rame ke sana. Dia bikin vlog, kita ngeliput di sana ada ya miniatur-miniatur gedung-gedung yang ikonik lah di negara-negara. Beberapa negara. Masyaallah. Transportasinya gimana kalau misalnya kita mau keluar, apa aja transportasi umum yang tersedia di Riyadh ini? Nah, transportasi umum. Kalau transportasi umum yang banyak di Riyadh ada bis sama ada taksi. Cuman taksi ya lumayan mahal lah, namanya kendaraan ya kayak kendaraan pribadi juga kan. Sekarang udah ada yang taksi online. Kalau misalkan mau yang murah ya ada bis juga. Bis rute misalkan dari sini dari KSU ke Pasar Ribata ada bis dari KSU ke terminal yang Sapko di Azizia juga ada gitu. Tapi rata-rata orang pakainya taksi sih. Supaya bisa langsung ke tujuan yang pengen dia tuju gitu. Kalau bawa mobil sendiri bagaimana? Kalau bawa mobil sendiri Ane dulu sempet ada mobil punya bareng-bareng lah, bukan punya pribadi. Dulu bareng-bareng berlapan, kita nanggung mobil bareng-bareng. Alhamdulillah waktu itu juga mobilnya dikasih juga. Jadi kita hitungannya nggak beli, tapi dikasih. Ya urus ininya aja, urus masalah pindah nama, urus masalah ya pokoknya buat sampai pindah nama kita. Cuman kita nggak pernah bayar. Kemudian surat izin mengemudinya gimana? Kalau misalnya ngurus prosedur untuk ngurus SIM seperti itu gimana? Ngurus SIM waktu zaman Ane masih, alhamdulillah tuh Ane akhir-akhir zaman yang masih enak gitu. Jadi aturannya itu kalau misalkan kita udah punya SIM di Indonesia, kita cuman butuh terjemahin SIM itu ke bahasa Arab. Kemudian ya beberapa berkas lah, darah, cek mata gitu, sama beberapa berkas. Dan itu
Kalau tesnya sebetulnya mudah-mudah aja waktu zamanannya. Jadi enak banget waktu itu. Jadi waktu tesnya itu tes biasa kan, tes pertama tes komputer dulu. Pilih bahasa Arab atau bahasa Inggris, tes lolos. Nah, tes prakteknya di mobil sedan itu, di mobil kecil milih mobil yang Matic. Jadi waktu itu kan satu polisi yang ngetes itu di depan. Habis itu kita masuk 4 orang yang pengen bikin SIM. Kita dari tempat bikin SIM itu jalan keluar, balik lagi ke tempat bikin SIM itu, udah 4 orang tuh, udah ganti orang 4 kali, udah nyampe situ selesai. Nanti tungguin berapa menit, kita ambil hasil tesnya, lolos, udah alhamdulillah. Tapi sekarang ya lebih susah, butuh sekolah kursus, butuh nunggu juga gitu. Ya alhamdulillah waktu Anda bikin SIM prosesnya nggak terlalu ribet lah, alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah lah. Terakhir nih, Fadil, apa nih cerita yang paling berkesan lah, maksudnya pengalaman yang paling berkesan selama di Riyadh? Pengalaman, kalau misalkan pengalaman di mahasiswanya ya kita bandingin sama mahasiswa-mahasiswa kampus lain, ya alhamdulillah ngerasain kehangatan hubungan antara mahasiswa khususnya di KSU gitu. Kita hubungan antar mahasiswa di sini cukup erat, kita saling kenal. Meskipun kita nggak ketemu secara tatap muka, misalkan ada asatidz yang tinggal di luar KSU, kita tetap kenal. Beliau ini siapa, beliau ini namanya siapa, tinggalnya di mana gitu. Kita tetap komunikasi di grup itu lancar. Apalagi teman-teman yang sama-sama tinggal di asrama. Kita rutin ada futsal tiap minggu, kita ada kumpul juga tiap 2 pekan. Di acara Kamisa itu khusus mahasiswa KSU. Aneh ngerasain kalau di lingkungan mahasiswa cukup berkesan gitu sama teman-teman di KSU ini. Kalau secara kehidupan umum di Riyadh ya alhamdulillah bisa dapetin kesempatan beasiswa di KSU itu sungguh luar biasa gitu. Nikmat yang benar-benar luar biasa. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz Fadil atas waktunya. Masya Allah.